Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat ama kakak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik, Senin 22 Mei 2023, Hari Biasa Pekan Paskah ke-7. Bacaan dan renungan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 16 ayat 29 sampai dengan 33. Marilah kita hening sejenak untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah nama Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Lihat, sekarang engkau terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu, kami percaya bahwa engkau datang dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun, aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat ama kakak yang terkasih, tidak semua orang mempunyai keberanian dan ketabahan dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup. Tidak sedikit di antara mereka yang menyerah sebelum berperang karena imannya biasa-biasa saja. Ia dibaptis sejak bayi, menjalani berbagai inisiasi dan ritual-ritual yang memperlihatkan kekatolikannya. Hidup dalam lingkungan kerabat-kerabatnya yang Katolik. Kekatolikan seseorang tidak diukur dari berapa lama dia telah menjadi murid Kristus. Juga tidak diukur dari sebesar apa peranannya dalam aktivitas menggereja. Kekatolikan harus semakin tampak ketika seseorang bergulat dalam persoalan-persoalan hidupnya yang menuntunnya mengambil keputusan penting bagi hidupnya, terlebih-lebih pada saat yang amat sulit baginya. Manusia Yesus melewati semua itu dengan liku-liku panjang dan sulit dalam hidupnya. Ia dihianati, difitnah, dan disiksa. Bahkan, ia juga ditinggalkan sendirian oleh murid-muridnya yang dikasihinya. Meski demikian, kedekatan dan keintimannya dengan Bapa telah mengantarnya memenangi pertandingan hidup di dunia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat ama kakak yang terkasih, dalam dunia kamu mengalami penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu.
Aku telah mengalahkan dunia. Tuhan Yesus menubuatkan perjuangan berat yang harus dijalani oleh para murid-Nya, terutama berhadapan dengan penolakan banyak orang terhadap pewartaan Injil. Wafat Kristus dan kemartiran banyak murid Yesus tentu menggambarkan dengan sangat jelas penolakan itu. Namun, karya Allah bukan tanpa kuasa. Allah sendiri yang menyatakan melalui Nabi Yesaya bahwa sabdanya tak akan kembali dengan sia-sia. Kitab suci menunjukkan bahwa kuasa Allah lebih kuat dari kuasa penolakan maupun kegelapan apapun. Santo Paulus mengalami dahsyatnya kuasa Allah itu ketika ia menjumpai begitu banyak orang yang memberi diri untuk dibaptis. Kiranya keyakinan akan kekuatan kuasa Allah senantiasa perlu menjadi kekuatan batin setiap murid Kristus. Di tengah tantangan dan penolakan, jatuh bangun dalam kehidupan, mari kita selalu menggemakan sabda Tuhan Yesus. Kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Kita adalah murid-murid Sang Pemenang dan dipanggil untuk memenangkan perlombaan iman bersama Dia. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kuatkanlah kami senantiasa untuk setia dalam iman kami kepadamu, terutama saat kami digoyahkan oleh godaan dan kesulitan. Amin.